Di hari kiamat, Yesus akan mengusir Pastor Andi Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi namanya atau dalam namanya. Kalau Dr. Sani Humulir mendengarkan ini, tolong perhatikan. Jangan asal bunyi. Jangan hari-hari omong kosong. Kenapa saya katakan demikian? Masa kita bisa mengklaim seseorang akan diusir atau ditolak oleh Yesus ketika melakukan mukjizat penyembuhan di dalam nama Yesus atau demi nama Yesus? Dari mana jalannya? Tuan Dr. Sani Humulir. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Napabang. Kali ini saya kembali akan memberikan tanggapan kepada Dr. Sani Humulir yang membuat judul videonya mendeteksi kepalsuan penyembuhan dalam nama Yesus, yang secara khusus beliau menentang dengan keras dan menuduh bahwa penyembuhan dalam nama Yesus yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon adalah sebuah kepalsuan dan juga sebuah kesesatan. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan menguliti kedangkalan berpikir dari seorang Dr. Sani Humulir dalam memahami kitab suci Kristen atau Alkitab. Tetapi sebelum saya memberikan tanggapan ini, ada baiknya kita menyaksikan dan mendengarkan dulu cuplikan dari pernyataan beliau berikut ini. Di hari kiamat, Yesus akan mengusir Pastor Andi Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi namanya atau dalam namanya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan ocehan yang nyeleneh dari Dr. Sani Humulir. Sebetulnya kita bisa tersenyum bahkan tertawa oleh karena Bapak kita yang satu ini membangun sebuah pengertian dan pemahaman yang benar-benar jauh lari menyimpang dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sekalipun beliau mengutip ayat-ayat firman Tuhan, itu tidak menjadi jaminan dan garansi bahwa apa yang dia bangun dalam konteks pembahasan ini benar adanya. Beliau mengatakan dengan sangat keras dan tegas, tetapi tong kosong nyaring bunyinya. Apa itu? Di hari kiamat, Yesus akan mengusir Pastor Andi Simon yang melakukan mujizat penyembuhan demi nama Yesus atau di dalam nama Yesus. Saudara, ini pernyataan yang kelihatannya bombastis dan hebat luar biasa, tapi isinya kosong melompong. Isinya menyesatkan. Tidak ada mutiara atau muatan kebenaran di dalamnya. Kenapa saya katakan demikian? Mungkinkah di hari kiamat atau di hari akhir Yesus akan mengusir Pastor Andi Simon oleh karena melakukan mujizat penyembuhan di dalam nama Yesus atau demi nama Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah fakta yang tidak terbantahkan. Memang benar Yesus akan mengutuk dan mengusir Pastor Andi Simon yang melakukan penyembuhan kalau itu bersumber dari kehebatan, kekuatan, kepintaran dirinya sendiri. Saya jamin Yesus akan menolak seluruh yang dilakukan Pastor Andi Simon ketika dia melakukan semua itu karena merasa dirinya hebat, dirinya mampu, dan sumber kuasa itu datang dari dirinya. Saya yakin kalau itu prinsipnya, Yesus akan mengusir Pastor Andi Simon. Tetapi kenyataannya, saudaraku, Pastor Andi Simon bukan seperti itu.
Pastor Andi Simon melakukan mujizat penyembuhan demi nama Yesus. In Jesus name, atau di dalam nama Yesus. Dengan Pastor Andi Simon melakukan hal itu, tidaklah mungkin dia akan diusir oleh Yesus dari surga. Atau tidak diperkenankan masuk surga. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Pastor Andi Simon sedang melakukan apa yang Yesus perintahkan. Kalau Dr. Sanihu Munir mendengarkan ini, tolong perhatikan. Jangan asbun asal bunyi. Jangan hari-hari omong kosong. Kenapa saya katakan demikian? Masa kita bisa mengklaim seseorang akan diusir atau ditolak oleh Yesus ketika melakukan mujizat penyembuhan di dalam nama Yesus atau demi nama Yesus? Dari mana jalannya? Tuan Dr. Sanihu Munir. Kepedean dari Bapak kita yang satu ini sangat luar biasa. Tapi muatan dari pernyataannya kosong melompong, Bapak Ibu Saudara. Apa argumentasi yang bisa meyakinkan kita bahwa Pastor Andi Simon ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus? Ini menjadi penting. Saya akan buktikan dari data dan fakta Alkitab. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyederhanakan dulu begini. Kalau saudara dan saya melakukan bentuk pelayanan sesuai dengan potensi karunia talenta yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing, secara unik, spesial, dan kita terus bergelut di sana dan mengembangkan karunia talenta potensi yang Tuhan beri, kita berfungsi maksimal dan optimal di sana. Apakah kita menjadi diusir oleh Yesus, menjadi ditolak dan tidak diperkenan oleh Yesus? Dari mana rumusnya? Saudaraku, kenapa saya katakan tadi, Pastor Andi Simon sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Bukankah Yesus yang memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah Yesus, yang orang Kristen sering sebut dengan amanat agung. Dan Yesus yang berjanji kepada murid-muridnya, ketahuilah aku menyertai kau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 20 dikatakan, maka mereka pun, maksudnya mereka di situ adalah para rasul pun pergilah memberitakan Injil dan Allah turut bekerja dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mempercayakan master plan proyek besar Allah di dunia ini kepada murid-muridnya. Dan dari murid-muridnya kepada murid-murid para rasul. Dari murid-murid para rasul turun lagi ke muridnya. Dari murid turun ke murid, murid turun ke murid, sampai kepada saudara dan saya, bahkan kepada pelayan-pelayan Tuhan saat ini. Termasuk pendeta atau hamba Tuhan di dalamnya. Termasuk jemaat yang adalah tubuh Kristus. Dipercayakan tugas pemberitaan Injil yang disertai dengan kuasa itu kepada gereja, kepada hamba Tuhan, kepada pelayan Tuhan. Dan secara khusus saudaraku, Tuhan karuniakan karunia, mujizat dan karunia kesembuhan kepada hamba-hambanya untuk semakin menyebarluaskan berita Injil dan semakin menunjukkan bahwa kuasa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya akan buktikan kebodohan dari Dr. Sanihu Munir akan kita bongkar dan telanjangi pada kesempatan ini. Saya baca firman Tuhan untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Apakah Pastor Andi Simon ini layak diusir, ditolak oleh Yesus pada zaman akhir atau pada hari kiamat? Oleh karena melakukan mujizat penyembuhan demi nama Yesus atau di dalam nama Yesus? Yohanes 16 ayat 23 sampai 24 akan menjawab hal itu secara telak. Tolong ini Tuan Sanihu Munir, dimanapun Anda berada, perhatikan ini. Jangan kutip-kutip sebagian firman Tuhan untuk membangun doktrin ajaran Anda sehingga kelihatan benar, padahal salah dan menyesatkan. Saya baca untuk kita. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Perhatikan. Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Coba lihat. Dalam nama Yesus. Meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Itu akan diberikan oleh Bapa kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Meminta kepada Bapa dalam nama Yesus, maka permintaan kita itu dikabulkan oleh Bapa di surga. Meminta apapun itu. Dan tentunya konsep kekristenan yang benar. Doa itu bukan memaksa kehendak kita disetujui oleh Tuhan. Bukan. Doa itu adalah bagaimana kita meletakkan kehendak Tuhan lebih tinggi daripada segala-galanya. Sama seperti doa Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Itu rumus atau prinsip yang tidak boleh diabaikan oleh seluruh orang Kristen, termasuk hamba Tuhan, pendeta, pastor, siapapun dia. Tetap dia mengakui bahwa seluruh yang dilakukan adalah dalam konteks kegerakan Tuhan, kemauan Tuhan, bukan kehendak dan keinginan diri sendiri. Itu clear. Ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Perhatikan. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Saudara, ada jaminan, ada garansi yang diajarkan dan disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid pada saat itu. Tentunya firman ini berlaku kepada saudara dan saya. Ketika kita meminta kepada Bapa dalam nama Yesus, maka hal itu diberikan kepada kita dan hal itu akan membawa sukacita penuh kepada kita. Jadi dari mana dasarnya Tuan Dr. Sanihu Munir bisa menyimpulkan di hari kiamat Yesus akan mengusir Pastor Andi Simon yang melakukan mujizat penyembuhan demi namanya atau di dalam nama Yesus? Dari mana rumusnya? Memang beliau mengutip Matius 7 ayat 22-23. Nanti akan kita bahas, tapi saya tuntaskan dulu ini. Supaya terbuka mata hati, mata rohani dari Dr. Sanihu Munir yang selalu membuat pernyataan yang memojokkan, padahal sebetulnya anak sekolah minggu juga tahu itu Dr. Sanihu Munir bahwa apa yang Anda sampaikan itu salah kaprah. Jadi anak sekolah minggu juga menertawakan Dr. Sanihu Munir sebetulnya. Tapi tidak apa-apa lah. Ini perlu kita jawab. Barangkali di antara umat Kristen ada yang perlu semakin diperkaya dengan ayat-ayat firman Tuhan yang meneguhkan, meyakinkan dan menguatkan kita sehingga terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan yang benar akan Tuhan kita. Amin, saudara. Saya buktikan lagi ayat-ayat berikutnya. Yohanes 14 ayat 13. Kalau tadi kesimpulannya kita meminta kepada Bapa dalam nama Yesus, maka Bapa akan memberikan apa yang kita minta dan akhirnya sukacita kita pun menjadi penuh. Dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 ada hal yang lebih spesifik lagi. Dikatakan demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ada di sini hal yang lebih spesifik, perlu kita teliti dan perhatikan secara cermat. Ada perbedaan yang lebih spesifik, bukan bertolak belakang, bukan kontradiksi. Kalau tadi meminta kepada Bapa dalam nama Yesus, di sini lebih spesifik lagi. Meminta kepada Bapa dalam nama Yesus, yes, benar menurut firman Tuhan. Tapi di sini lebih spesifik lagi. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, jadi meminta dalam nama Yesus, Yesus akan melakukannya. Tujuannya, goalnya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi dengan adanya jawaban doa yang dianugerahkan dan diberikan kepada saudara dan saya, kepada kita semua, sebetulnya itu di dalam nama Yesus, maksud, sasaran, goal dan tujuannya adalah supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Meminta kepada Yesus dalam namanya,
dia melakukannya. Tadi meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Yes, tidak ada yang salah dengan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara melakukan itu, silakan. Jangan merasa tertuduh, merasa salah, dan seterusnya. Yakin meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Benar. Tapi meminta kepada Yesus. Benar juga, Yesus akan melakukannya. Akan menjawabnya. Akan mengabulkannya. Kenapa? Kita harus sadar dan mengerti betul. Yesus di sini jangan dipahami hanya sekedar konteks natur kemanusiaannya. Yesus itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemudiannya penuh kasih karunia dan kebenaran dan seterusnya. Saudaraku, ini penting untuk saya sampaikan kepada Dr. Sarihu Munir. Pastor Andi Simon melakukan doa mujizat penyembuhan dalam nama Yesus atau demi nama Yesus. Beliau sedang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Beliau sedang melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Bagaimana mungkin diusir? Yang benar saja, Dr. Sarihu Munir. Tidak mungkin. Pastor Andi Simon bukan sekedar melakukan apa yang beliau suka untuk beliau lakukan. Tidak. Tapi beliau punya moto, dan kita semua orang Kristen, saudara dan saya juga punya moto. Kita harus belajar untuk hidup melakukan apa yang Tuhan suka untuk kita lakukan, apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suka dan senangi, masa kita diusir? Yang benar saja kawan.